suara angin berhembus lirih di antara pepohonan yang mengelilingi rumah megah yang kini hanya tersisa puing-puing. Rumah itu, yang dulunya dipenuhi oleh tawa dan kemewahan, kini sunyi, membisu, hanya menyisakan cerita-cerita mencekam yang tersebar dari mulut ke mulut. Tak ada yang berani mendekati, apalagi tinggal di sana. Rumah hantu Darmo, begitu orang-orang menyebutnya. Kutukannya, katanya, lebih kuat dari apapun. Namun, kutukan ini tak muncul begitu saja. Semuanya bermula dari satu keputusan keluarga kaya raya yang menghuni rumah tersebut. Keputusan yang kemudian mengubah nasib mereka selamanya. Keluarga Darmo dikenal sebagai keluarga yang sangat kaya, pengusaha sukses dengan aset melimpah. Mereka tinggal di sebuah rumah megah yang berdiri anggun di atas bukit, menghadap langsung ke laut lepas. Seperti kebanyakan orang kaya pada zamannya, keluarga ini juga memegang erat tradisi dan kepercayaan leluhur. Salah satu tradisi yang selalu mereka lakukan adalah memberikan tumbal setiap tahun demi menjaga kekayaan dan keselamatan keluarga. Tahun demi tahun, tumbal yang diberikan selalu berupa nyawa manusia. Para pelayan dan orang-orang miskin seringkali menjadi korban, meski hal ini dilakukan secara diam-diam dan rapi. Namun, suatu hari, sang kepala keluarga, Bapak Darmo, memutuskan untuk menghentikan praktik mengerikan itu. Ia berpikir bahwa dengan mengganti tumbal manusia menjadi nyawa binatang, mereka masih bisa mempertahankan keberuntungan tanpa perlu mengorbankan manusia lagi. "Itu sudah cukup," ucapnya tegas dalam pertemuan keluarga. "Kita tak butuh lagi mengorbankan manusia. Kita bisa menggantinya dengan hewan." Namun, keputusan tersebut ternyata membawa malapetaka. Tak lama setelah perubahan tersebut dilakukan, berbagai kejadian aneh mulai menimpa keluarga Darmo. Dimulai dari kecelakaan kecil di rumah, hingga kabar buruk yang datang dari bisnis keluarga mereka. Tetapi, puncaknya terjadi saat keluarga tersebut memutuskan untuk berlibur dengan kapal laut. Dalam perjalanan yang seharusnya menjadi kenangan manis bagi mereka. Malam itu, lautan tampak tenang. Kapal keluarga Darmo melaju dengan anggun, menembus gelombang laut. Namun tiba-tiba, dalam keheningan malam, badai besar datang dari arah yang tak terduga. Tak ada peringatan, tak ada tanda-tanda sebelumnya. Kapal mulai bergoyang hebat, dan dalam hitungan menit, semuanya berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berteriak panik. Ombak setinggi gunung menghantam kapal, membuatnya oleng. Tak ada yang bisa menyelamatkan diri. Kapal tersebut tenggelam ke dasar laut dengan cepat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Anehnya, tak ada satupun bagian dari kapal yang berhasil ditemukan sampai hari ini. Seluruh anggota keluarga yang berada di kapal hilang tanpa jejak, seolah-olah lenyap dari muka bumi. Namun, tidak semua anggota keluarga ikut serta dalam perjalanan laut itu. 2 orang anggota keluarga, yakni seorang bayi dan pembantu rumah tangga, selamat karena mereka tak ikut dalam perjalanan tersebut. Mereka tetap tinggal di rumah mewah itu, meskipun akhirnya takdir yang menakutkan menjemput mereka beberapa waktu kemudian. Sang pembantu ditemukan tewas dengan cara yang tak wajar, dan bayi tersebut kemudian dibesarkan oleh kerabat jauh. Waktu terus berjalan, bayi yang selamat itu, seorang perempuan, tumbuh dewasa. Meskipun ia selamat dari kecelakaan laut, kehidupannya penuh dengan misteri. Banyak orang berkata bahwa dia adalah pewaris sah dari kekayaan keluarga Darmo. Meskipun perempuan itu sendiri jarang sekali muncul di hadapan publik. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang perempuan itu lakukan.
Setiap malam Jumat Kliwon, mobil hitamnya akan datang ke rumah mewah yang sekarang sudah terlantar itu. Dia tak pernah turun dari mobil. Ia hanya meminta petugas keamanan menaburkan bunga di sekitar rumah tersebut. Tak ada yang tahu pasti mengapa ia melakukan hal itu. Beberapa orang berbisik mengatakan bahwa ini adalah upayanya untuk menenangkan arwah keluarga yang tak tenang. Setiap kali aku menaburkan bunga, aku merasakan hawa dingin di sekitarku, kata seorang petugas keamanan yang pernah ditugaskan di sana. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikan dari dalam rumah. Rumah megah itu, yang dulunya penuh kehidupan, sekarang hanya tersisa puing-puing. Pada suatu hari, sekitar tahun 1997, kebakaran besar melanda rumah tersebut. Api mengamuk tanpa ampun, membakar habis setiap sudut rumah yang tak terawat. Namun, keanehan terjadi lagi. Tidak ada yang tahu dari mana asal api tersebut. Beberapa orang yang tinggal di sekitar area itu bersumpah bahwa mereka melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah. Hanya beberapa menit sebelum kebakaran terjadi. Sampai hari ini, puing-puing rumah itu masih berdiri, menambah kesan menyeramkan pada tempat tersebut. Beberapa orang yang nekat mencoba masuk ke dalam area rumah selalu merasakan hal-hal aneh. Ada yang mengaku mendengar suara bisikan, langkah kaki yang mengikuti dari belakang, hingga perasaan seolah-olah sedang diawasi. Cerita paling mencekam datang dari sebuah keluarga yang pernah menyewa rumah itu setelah tragedi kecelakaan laut. Keluarga itu berharap bisa hidup tenang di rumah mewah tersebut, namun malang tak bisa dihindari. Suatu malam, sekelompok perampok masuk ke rumah dan membantai seluruh anggota keluarga dengan cara yang sangat keji. Darah mengalir di lantai dan rumah yang dulunya dipenuhi harta benda berharga kini dipenuhi aura kematian. Orang-orang percaya bahwa ini adalah bagian dari kutukan yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang mendiami rumah tersebut. Meski begitu, kutukan rumah hantu Darmo tidak berhenti di situ. Setiap kali seseorang mencoba untuk tinggal atau mendekati rumah itu, kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Seolah-olah rumah itu menolak untuk ditempati. Petugas kebersihan yang pernah dipekerjakan untuk membersihkan area rumah mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di jendela, meski rumah tersebut sudah lama kosong. Aku ingat jelas saat melihat sosok itu, ujar Tirjo, salah satu petugas kebersihan yang pernah bekerja di sana. Dia hanya berdiri, tidak bergerak, tetapi mata itu menatapku dengan cara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tak pernah kembali setelah hari itu. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita tentang kutukan di rumah hantu Darmo terus berkembang. Beberapa orang mengklaim melihat sosok-sosok misterius berkeliaran di sekitar area rumah, terutama di malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon. Tak sedikit juga yang mengaku mendengar suara jeritan dari dalam rumah, meski tak ada satupun penghuni di sana. Rumah itu kini hanya menyisakan cerita horor yang terus hidup di antara masyarakat sekitar. Siapapun yang berani mendekatinya pasti akan merasakan hal-hal aneh. Kutukan yang tak berujung, kutukan yang terus menghantui siapapun yang mencoba menantangnya. Keberadaan perempuan pewaris keluarga Darmo yang masih rutin datang ke rumah tersebut. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan di sana atau apa yang ia coba tenangkan. Apakah ia hanya mencoba menghormati arwah keluarganya atau justru terjebak dalam kutukan yang tak bisa dilepaskan? Malam semakin larut. Angin dingin berhembus di antara reruntuhan rumah mewah itu. Di kejauhan, cahaya lampu mobil terlihat mendekat, dan sekali lagi, seorang perempuan misterius datang, mengulang rutinitasnya yang penuh teka-teki. Apakah kutukan itu akan berakhir, atau mungkin kutukan tersebut akan terus hidup? Dan begitulah, kisah rumah hantu Darmo terus terbungkus oleh misteri dan kutukan yang seakan tak pernah usai. Apakah benar arwah keluarga Darmo masih menghantui puing-puing rumah mereka? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik bayang-bayang malam yang tak pernah terungkap? Mungkin jawabannya hanya menunggu mereka yang cukup berani untuk mendekat dan mencari tahu, atau menjadi korban berikutnya.